Sekitar 4,6 miliar tahun silam lahirlah bumi. Setelah bumi mengalami evolusi berkesinambungan, lahirlah kehidupan. Kemudian proses kehidupan yang berevolusi menjadi berbagai spesies makhluk hidup. Manusia adalah makhluk yang berakal, lahir pada jutaan tahun silam, dan kini menjadi penguasa bumi. Untuk mempelajari sejarah kehidupan di bumi, manusia harus menemukan beberapa fosil purba atau paleontologi melalui arkeologi dan menyimpulkan seperti apa bentuk struktur kehidupan di bumi pada puluhan atau ratusan juta tahun yang lalu melalui fosil-fosil tersebut. Misalnya mempelajari kepunahan di era Permian, Trias melalui fosil Trilobit atau zaman Jura melalui fosil dinosaurus. Lalu bagaimana kehidupan cerdas mempelajari era dominasi kita manusia saat ini setelah ratusan juta tahun kemudian? Mungkin juga melalui fosil tulang hewan. Lalu hewan seperti apa yang akan menjadi representatif manusia sekarang? Mungkin banyak yang akan berpikir tentang hewan atau burung yang langka dan berharga. Padahal jika ingin menjadi makhluk yang representatif, maka jumlahnya pasti sangat besar dan harus makhluk yang umum ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia sekarang mempelajari era dominasi kehidupan di bumi 65 juta tahun yang lalu, terutama dengan meneliti fosil dinosaurus, karena jumlah dinosaurus sangat besar pada 65 juta tahun yang lalu. Mereka tersebar di seluruh dunia. Mungkin ada yang akan berkata, bukankah populasi manusia yang terbesar jumlahnya saat ini di dunia modern? Tapi faktanya tidak, karena jumlah makhluk yang sangat besar jumlahnya adalah ayam. Yakin banyak teman-teman yang suka makan ayam. Tentu saja, yang saya maksud bukan permainan Player-Unknown's Battleground yang dikembangkan Krafton Inc. Korea, melainkan ayam pedaging dalam kehidupan sehari-hari. Ayam merupakan makanan yang sangat lezat dan telah menjadi santapan lezat di atas meja yang sangat disukai manusia modern. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa kita sekarang hidup di planet ayam. Jumlah ayam jauh melebihi jumlah manusia maupun hewan lainnya. Ayam liar di bumi sangat sedikit jumlahnya. Sebagian besar ayam dikembangbiakan dengan pembiakan buatan. Jumlah ayam yang dibudidayakan secara buatan ini jauh lebih besar jumlahnya dari gabungan total semua unggas liar di masyarakat. Ayam telah menjadi hewan vertebrata atau bertulang belakang paling melimpah di darat. Tak peduli kapanpun, jumlah ayam selalu tetap bertengger di atas 23 miliar jumlahnya, atau sekitar 3 kali dari total populasi manusia. Jika ditambah dengan jumlah ayam yang dikonsumsi manusia setiap hari, maka itu adalah jumlah fantastis yang tak terbayangkan. Asal tahu saja, periode peternakan ayam pedaging yang dibudidayakan itu sangat singkat, mulai dari yang paling singkat pendek lebih dari 1 bulan hingga 1 tahun atau lebih. Ayam telah menjadi simbol biologis penting dari dunia manusia. Jika setelah ratusan juta tahun kemudian kehidupan cerdas selanjutnya yang ingin mempelajari era kekuasaan manusia ratusan juta tahun yang lalu, mungkin harus mencari fosil ayam modern. Hanya saja dibandingkan dengan nenek moyangnya, ayam saat ini sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Tulang kerangkanya yang unik jelas akan menjadi simbol fosil dari era ketika manusia menguasai planet bumi ini. Para ilmuwan membandingkan tulang ayam modern dengan tulang ayam Romawi kuno. Mereka menemukan bahwa ayam sekarang memiliki tulang yang sangat besar dan struktur tulang mereka yang unik mencerminkan kehomogenan makanan mereka dan secara signifikan mengurangi keragaman genetik. Ayam saat ini telah mengembangkan jalur dan arah evolusi diri. Bagaimana mereka berkembang dan bagaimana berevolusi sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Tujuan dari semua tindakan manusia terhadap ayam hanya satu: membuat ayam tumbuh dengan cepat dan menjadi santapan lezat di atas meja manusia. Dan karena campur tangan manusia dalam evolusi dan pertumbuhan ayam, sehingga menyebabkan kepadatan tulang ayam menjadi relatif kecil dan sering berubah bentuk. Bukti unik pertumbuhan ini akan tersimpan di dalam tulang mereka. Jika kehidupan cerdas ratusan juta tahun kemudian menemukan fosil tulang ayam modern, mungkin bisa memahami nasib ayam pada masa kekuasaan manusia atas bumi kala itu. Nasib ayam modern sangat tragis. Mereka tidak memiliki hak untuk berevolusi secara mandiri, dan gen ayam pedaging yang dibudidayakan manusia sudah mengalami perubahan. Tubuh mereka yang terlalu besar menandakan siklus hidup yang pendek
dan kecil kemungkinan jika ingin memperpanjang masa hidup mereka meski 1 bulan, sebagian besar ayam akan mati karena gagal jantung atau napas saat itu. Siklus hidup ayam dikendalikan oleh teknologi manusia. Kita membiarkan ayam hidup dalam lingkungan kelembaban yang dikendalikan komputer untuk waktu yang lama dan membiarkan mereka hidup di bawah cahaya 24 jam sehari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pencernaan mereka dan makan minum lebih banyak agar cepat besar. Setelah besar, ayam-ayam ini kemudian dikirim ke mesin penyembelihan, lalu didistribusikan ke pasar, dan akhirnya menjadi hidangan di atas meja manusia. Dan yang tersisa hanya tulang ayam setelah puas dan kenyang menyantap daging empuknya. Tulang-tulang ayam pedaging ini kemudian tersebar di tempat pembuangan sampah di belahan dunia, sehingga kemungkinan besar akan tersimpan dalam catatan batu dan menjadi simbol tentang proses bumi dan biosfernya yang berubah dari kondisi manusia sebelumnya menjadi keadaan yang didominasi oleh manusia dan ternak. Tidak ada yang tahu persis akan seperti apa bumi ini dalam ratusan juta tahun kemudian. Apakah manusia akan terus menguasai bumi juga masih belum diketahui secara pasti. Jika peradaban manusia tidak bertahan dalam ratusan juta tahun kemudian, tapi sebaliknya mengalami kepunahan massal ke-6 dalam perjalanan hidupnya, maka ratusan juta tahun kemudian, besar kemungkinan akan muncul spesies cerdas baru menggantikan kita, manusia sekarang. Dan sudah pasti, kehidupan cerdas yang baru ini ingin mengetahui seperti apa rupa dan bentuknya di era dominasi manusia pada ratusan juta tahun silam itu. Pada saat itu, setelah kehidupan cerdas yang baru lahir berevolusi menjadi peradaban sains dan teknologi lagi, maka akan dimulai penelitian tentang fosil purba paleontologi. Dan fosil purba yang paling banyak di saat itu besar kemungkinan adalah fosil tulang ayam yang terkubur di sela-sela bebatuan bawah tanah. Kehidupan cerdas akan menemukan nasib ayam di bawah kekuasaan umat manusia ketika itu melalui fosil-fosil tulang ayam ini, dan akan mengetahui perilaku dan hegemoni umat manusia di bumi kala itu. Semua poin ini sebenarnya sama dengan kajian kita saat ini tentang fosil purba dinosaurus atau fosil trilobit. Kita juga bisa mengetahui tentang kondisi biologis zaman dinosaurus melalui fosil dinosaurus dan memahami keanekaragaman hayati zaman dinosaurus berkuasa. Bedanya di zaman dinosaurus belum berevolusi menjadi makhluk cerdas. Ia hanya binatang raksasa yang kuat dan buas, tidak dapat dibandingkan dengan manusia yang berakal. Tentu saja jika peradaban manusia dapat bertahan ratusan juta tahun, mungkin kita tidak perlu meneliti fosil tulang ayam itu untuk mengetahui era kekuasaan 300 juta tahun yang lalu. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia akan memiliki teknologi penyimpanan yang lebih maju di masa depan. Teknologi penyimpanan ini akan mencatat perilaku setiap era dari generasi ke generasi. Bahkan meski ratusan juta tahun telah berlalu, manusia di masa depan masih bisa memahami seperti apa rupa dan bentuk peradaban manusia sekarang yang menguasai bumi ketika itu melalui data tersimpan ini. Selain itu juga akan tahu bagaimana nasib ayam saat itu. Dalam karya falsafah Ernest Bakar 1973 yang terkenal Penolakan Kematian, penulis pemenang hadiah Pulitzer menegaskan bahwa kita sebagai manusia berusaha untuk meninggalkan beberapa warisan penting di belakang kita. Kita ingin memastikan bahwa simbolik atau rohani kita hidup di luar kematian. Tetapi untuk peradaban manusia yang lebih hebat, warisan yang akan kita tinggalkan kemungkinan besar adalah tulang ayam. Ya, hanya tulang ayam. Menurut beberapa pakar, peradaban manusia saat ini berada di era Anthropocene, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet ini. Oleh karena pengaruh ini, setelah peradaban manusia akhirnya lenyap, masih akan ada jejak yang penting yang menandakan kewujudan kita dalam sejarah. Satu kajian baru menunjukkan bahwa jejak terbesar dan terpenting yang akan ditinggalkan oleh manusia adalah ton tulang ayam. Studi yang diterbitkan dalam Royal Society of Science Journal menyatakan bahwa sisa-sisa ayam peliharaan akan menjadi simbol utama peradaban kita hanya karena jumlahnya terlalu banyak. Hingga detik ini sejak 2019, terdapat lebih dari 22,7 miliar ayam peliharaan, jauh lebih banyak daripada burung lain yang hidup saat ini.
Mereka sebenarnya adalah spesies vertebrata yang paling banyak di darat pada satu masa, bahkan 3 kali lebih banyak daripada manusia. Pada tahun 2016 saja, lebih dari 65 miliar ayam disembelih untuk mengakomodasi ketidakpuasan kita terhadap unggas ini, dan konsumsi ayam masih terus meningkat. Jika cara konsumsi ini terus berlanjut, maka ayam diperkirakan akan menjadi daging yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Ayam yang disantap hari ini juga telah mengembangkan struktur tulang spesifik yang unik di era manusia modern. Para peneliti membandingkan tulang-tulang burung modern ini dengan tulang-tulang nenek moyang mereka dan menyimpulkan bahwa tulang-tulang ayam saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi fosil sebagai gambaran ketika manusia menguasai planet bumi. Meskipun sebagian besar tulang unggas liar mudah rusak dan tulang ayam sering dibuang di tempat pembuangan sampah, namun mereka bisa tersimpan lebih awet ketika tulangnya dikelilingi oleh bahan organik. Para peneliti mengatakan bahwa tulang-tulang ini akan menjadi mumi. Itulah sebabnya penulis utama penelitian Corrales E. Burnett menegaskan bahwa ayam adalah fosil masa depan yang potensial di era ini. Oleh karena itu, meskipun umat manusia telah membuat banyak kemajuan dan penemuan besar dalam sejarah 300.000 tahun dan terus berkembang, namun tampaknya satu-satunya warisan yang ditinggalkan umat manusia adalah bukti ketagihan pada ayam goreng kita. Bagaimana pendapat teman-teman tentang ini? Jangan lupa tinggalkan komentar dan sampaikan pandangannya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.